tebak-tebak, ada pengujian, ada desainnya, terus ada kita cobakan ke nelayan yang jadi ya hanya sekedar penelitian doang, nggak sama masyarakatnya. Padahal pemakai siapa? Bukan kita kan, masyarakatnya. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi fungsi ilmu adalah mendeskripsikan atau kalau kita sebut juga menjelaskan dan memprediksi ilmu, melaksanakan fungsinya melalui teori yang dikandungnya. Tujuannya teori, kenapa perlu ada teori? Sebagai basic atau landasan dasar kemana kita melangkah. Contohnya, kalau kita bicara stabilitas, teorinya kita berdasarkan standar IMO. Kenapa? Karena itu sudah, badan itu sudah khusus membuat aturan itu dari hasil ratusan penelitian ilmuwan yang sudah teruji sekian puluh tahun. Jadi kita bisa melakukan prediksi, kita bisa mengendalikan, oh iya kalau begini, kalau begini. Kemudian karakteristiknya adalah dia rasional, masuk akal artinya. Hitungannya masuk akal, hasilnya masuk akal. Sehingga ilmuwan harus memiliki syarat-syarat, dia harus kritis, rasional, dan empiris. Artinya semua kaitan dalam penelitian Anda itu ada hubungannya. Ada, kalau istilahnya ada benang merahnya. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi Anda ketika menulis TA, tugas akhir, sebenarnya Anda itu sudah seorang research, peneliti. Nanti kalian akan memakai itu menjadi bagian soft skill. Ketika misalnya nih kerja di sebuah instansi, kemudian Anda kerja di kementerian, Anda buat project gitu ya. Ketika Anda diberi tanggung jawab buat project, karena udah biasa nih nulis, Anda pasti akan searchingnya serius. Kalau bikin project tentang A, Anda searching, Anda menulis, oh ini data dari negeri ini. Oh iya, kalau kita buka, katakanlah galangan kapal, untuk jenis kapal A. Kalau di Eropa sistemnya gini, kalau di Indonesia gini, kalau di Amerika, di Jepang, dan sebagainya. Dari semua itu, mana yang paling cocok kita aplikasikan di Indonesia. Jadi Anda jadi memberikan bahan presentasi tidak main-main, karena sudah punya sikap itu tadi. Tidak sembarang yang penting hari ini kerja, bos, ceplok, kopi, pasti enggak. Karena nilai seorang arsitek perkapalan itu sudah ada di dalam jiwa Anda. Sikap ilmiah, sikap ingin tahu, skeptik, kritik, objektif, free from ethic. Jadi artinya sikap ingin tahu itulah yang membuat kita kalau nggak gini gimana? Kalau begini terus gimana? Terus ini dapatnya dari mana? Kenapa gini? Jangan kayak ngerjakan TDK 3 ya, atau TDK 2 katakanlah. Karena sudah dapat Excel dari senior, ya udah masukkan aja tuh angka blok. Ketika ditanya, kok ini agak bengkok? Enggak tahu Pak, program seperti enggak. Nilai apa yang membuat lakukan kapal Anda itu tidak smooth? Nilai apanya? Konstruksi kapalnya kenapa terlalu berat? Apa yang tiang-tiang yang memang harus ada di situ, apa yang tidak? Ukurannya seberapa? Masukin logika. Oh, kalau kapal segini, masuk akal nggak ukurannya segini? Tiang-tiangnya, lunasnya, dan seterusnya. Kan gitu ya. Kemudian kritis, kalau begini, skeptis, artinya terbuka untuk semua pendapat yang ada. Objektif, bisa melihat sesuatu itu benar, tidak benar, baik, tidak baik. Contoh dalam hitungan, jangan dibuat hitung yang penting sesuai deh dengan yang diminta. Enggak juga. Kalau memang perhitungannya nggak nyampe, misalnya beda jauh, ada hampir berapa ratus ton, pasti ada pertanyaan dengan rancangan Anda. Jangan disamaratakan, no. Karena kita bicara tentang keselamatan. Nyawa orang loh, kalau Anda salah itu. Nyawa orang, kalau dia bapaknya, dia jadi tulang punggung keluarganya, anak-anaknya, istrinya.
orang jadi yatim, yatim piatu ya. Atau dia punya orang tua, dia jadi tulang punggung keluarga. Anak mudanya jadi pergi sebelum waktu. Hati-hati. Kemudian komponen-komponen ilmu pengetahuan tadi, ada kita bicara teori. Makanya orang tuh harus berpendidikan untuk tahu mana teori yang benar dan tidak. Kemudian kita lihat faktanya di lapangan. Perlu juga objektif tadi. Di lapangan maunya ini, aturan hukumnya ini gitu. Kalau memang enggak, ikuti aturan hukum yang ada. Kemudian melihat fenomena yang ada. Jangan akhirnya kalah dengan fenomena. Tren nih. Kayak kalau trennya, di luar negeri itu trennya semua kapalnya itu adalah dari kapal yachtnya itu adalah dari kayu misalnya. Indonesia itu kehabisan kayu, lebih mahal. Kenapa kita tidak aplikasikan yang memang bisa kita pakai di Indonesia? Konsepnya jelas. Anda mau pakai apa, mau dipakai berlayar apa, untuk apa itu clear dulu. Kalau masih abu-abu jangan. Karena nanti budget Anda bisa kebesaran. Atau budgetnya bisa jadi kurang. Akhirnya semua bahan-bahan yang ada, bahan-bahan ala kadarnya. Nah, metode berpikir kita ketika menulis atau ketika membuat sebuah laporan itu harus deduksi. Hal-hal yang umum, kemudian kita buat jadi spesifik. Yang umum itu apa? Pada umumnya kapal general kalau gitu ini bentuknya seperti ini. Tapi karena di perairan Indonesia dan kebutuhan Anda apa, Anda akan punya ciri khusus kapalnya. Induksi. Kemudian data-data yang ada dibuat dengan generalisasi, dengan catatan data itu harus lebih dari beberapa data. Jangan gara-gara satu kapal Anda langsung menyamaratakan dengan semua kapal yang itu baru satu loh. Kita bisa mengatakan sebuah data kita solid kalau kita bisa mengumpulkan minimal 60% dari total data yang ada. Itu baru bisa kita bilang pada umumnya. Karena kan udah 60% dari 100%. Kalau masih 10%, nggak valid data Anda. Sintesis, yaitu paduan keduanya. Kadang-kadang ada juga orang pakai deduksi dan induksi. Oke, kelengkapan ilmiah lainnya meliputi model-model. Biasanya ini kalau mau ngolah data, mereka pakai model-model atau variabel atau hasilnya berupa model nantinya. Kemudian ada alat berpikir, kita pakai statistika, pakai matematika, perhitungan yang sederhana, rumus-rumus. Kemudian harus ada hukum dasarnya, tuh hukum basicnya. Kalau misalnya fisika, kalau kita bicara gaya, pasti tidak akan pernah lepas dari hukum Newton 1, 2, 3. Itulah artinya hukum dasarnya. Ada method of reasoning. Misalnya, ini biasa dipakai teman-teman ekonomi ya, kalau kita bicara statistik atau grafik. Sama sih, modus, median, pernah belajar itu ya di matematika. Jadi kalau kita buat data ada 100, 80% bilang itu baik, pasti baik. Karena sudah 80%, itu yang dinamakan method of reasoning. Nanti kalau kalian buat data juga seperti itu. Jadi misalnya mau buat data pembanding kapal, mau buat kapal mana yang terbaik dari sekian, minimal 5 atau 6 kapal. Jadi Anda bisa tahu cara data yang idealis itu seperti apa. Dia dapat ukuran yang di sebenarnya penelitian itu memang melalui proses berpikir ilmiah. Tidak ada yang harus membaca jurnal. Jadi punya target misalnya katakanlah seminggu bukan seminggu sih, sebulan, mulai dari sebulan baca cuma satu aja. Harusnya kan idealnya
jurnal itu 2 atau 3, bahkan seminggu sebenarnya sekali. Jadi nanti kalau untuk nyusun tugas akhir, Anda bisa gampang dapatkan jurnalnya karena sudah terbiasa membaca cepat kan, karena selama ini suka membaca. Tapi kalau yang Anda lakukan adalah video game, apalagi ini udah pada semester 2019-78 kan, sudah punya target TA-nya mau seperti apa. Angkatan 2018 itu banyak sekali loh yang 4 tahun selesai. Karena mereka dari sejak AP sudah ancar-ancar mau penelitian apa. Nah, kegiatan penelitian adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan antara penalaran dan teori kenyataan. Jadi harus sesuai dengan lapangan memang apa yang dilakukan. Kemudian ada netralis, ada emosional universalisme. Artinya terbuka ya, mandiri dan kekuatannya terletak pada argumen. Netral artinya gini, ketika Anda membangun atau meneliti sesuatu, jangan ada kitanya. Jadi kita harus ada di luar itu, supaya kita objektif. Tidak ada unsur keinginan kita di situ, tapi murni adalah hasil penelitian yang ada. Kalau sudah ada titipan-titipan, itu sudah tidak. Contohnya, kalau kita mau cari tentang pelabuhan, fasilitasnya gitu ya, Mas tolong ini jangan di atau Mbak, loh, kita kan mau bicara fasilitas, Anda harus belajar. Ini data yang saya dapatkan, yang harus saya kemudian jenis-jenis dan bentuk penelitian. Menurut Dikti, menurut penelitian Dikti 1981, sifat masalahnya itu penelitian itu ada beberapa jenis, ada historis, jadi biasanya ini tentang sejarahnya. Jadi teman-teman arkeologi biasanya melakukan situs-situs dan seterusnya. Kemudian penelitian deskripsi untuk faktual, fakta-fakta dan sifat populasi daerah tertentu. Ini biasanya teman-teman sosial. Kemudian development, pengembangan, development research, biasanya teman-teman yang di kesehatan, kemudian kita juga kalau mau bicara pengembangan teknologi. Jadi sekarang kan banyak itu yang mau otonomis ya, kapal selam yang nggak harus ada awak yang menaikinya atau menggawanginya. Kemudian ada untuk alat-alat spy biasanya banyak sekali riset atau penelitian teman-teman di angkatan biasanya. Kemudian case and field research, ini bisa juga kita case research, misalnya kita di kasusnya adalah pelabuhan apa gitu ya, bisa juga. Jadi kasus studinya spesifik khusus pelabuhan itu. Belum tentu masalah yang sama ada di pelabuhan A. Eksperimen, ini juga kita. Eksperimen itu biasanya kalau sedang menguji teori-teori baru, misalnya kalian mau bikin kapal bentuknya seperti apa, sudutnya seberapa, itu juga. Atau kapalnya mau redesign. Eksperimen harusnya dia jadi bentuk pemodelan nantinya. Tidak hanya sekedar ngitung pakai software ya. Itu. Kemudian penelitian korelasi, penelitian kausal kooperatif akibat terjadinya sebab akibat suatu fenomena. Biasanya kayak kemarin, gimana caranya supaya kita punya sebuah alat yang bisa mendeteksi tsunami misalnya. Jadi caranya itu karena ada fenomena tadi ya. Kemudian penelitian tindakan, action research. Ini biasanya penelitian ini adalah penelitian lanjutan. Jadi penelitian atau penelitian dasar, penelitian terapan, dan akhirnya action research. Karena hasil penelitian yang ada diaplikasikan ke masyarakat. Diterima enggak? Oke enggak masyarakat?
Jadi menurut pendekatannya, tadi kan menurut sifatnya, ini menurut pendekatannya ada secara eksperimen, evaluasi, grounded research, dan analisis data sekunder. Ini biasanya teman-teman yang dari sosial ini. Jadi data yang ada dikembangkan. Kalau grounded ini berdasarkan penelitian lanjutan. Ini teman-teman pasca doktoral itu biasanya pakai itu. Tentang penelitian, banyak pendapat para ahli, pemikiran yang sistematis, penyelidikan dari suatu bidang pengetahuan, kemudian disimpulkan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian dari awal, dari proposal, kemudian proses penelitian, sampai akhirnya menjadi sebuah hasil, baik itu laporan tugas akhir atau skripsi maupun dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Penelitian, research, kembali to research, mencari. Jadi harus ada, memang harus ada keinginan tahu sih, yang paling basic untuk seorang research. Ada penyelidikan, ada kehati-hatian terhadap suatu masalah, dan bukan cuma ketemu masalah ya, dan memecahkan masalah tersebut. Harus ada hasilnya. Ini yang memecahkan masalah tujuannya. Kalau enggak, memperbaiki, menemukan teori, kemudian mengembangkan metode kerjanya, metodenya. Penelitian menggunakan dibutuhkan secara rasional, dan dipahami oleh indera. Harus pakai metode ini. Karena harus ada tata cara penelitiannya. Bukan objektif dalam menilainya. Contohnya, bagi saya pizza itu nggak begitu enak. Jadi nggak bisa dikatakan, oh pizza itu enak sekali. Karena tapi bagi orang yang penyuka pizza, itu enak banget. Kan sugesti. Ada teman-teman kalau teman-teman yang kata budaya ya, kalau makanan itu biasanya tes market dulu dia. Kalau banyak berani, kalau enggak kan tuh. Karena ada beberapa makanan yang enggak tahan lama. Kalau mau tahan lama, ujung-ujungnya pakai dia kalau pengawet makan. Kalau enggak, ayo. Untuk itu kita perlu belajar metode penelitian. Oke, sampai di sini inilah perkenalan awal kita untuk metode penelitian. Nanti kita ada grup, saya punya, nanti saya bagikan Google Drive untuk masuk dalam Google Classroom ya, untuk mata kuliah ini. Jadi kalau ada PR, saya akan bagi di Google Classroom. Sampai di sini.